Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Bismillahirrahmanirrahim. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar jemaah sekalian, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, hari-hari ini sehat sangat penting bagi kita. Dulu juga penting sebenarnya, cuman hari-hari ini menjadi sangat penting. Terkadang Allah perlu memberi ujian berat agar kita menjadi faham tentang pentingnya sesuatu. Orang dulu tidak begitu perhatian soal kebersihan misalkan. Tapi hari-hari ini kemudian kita semua menjadi tahu tentang pentingnya bersih. Padahal Islam sudah sekian lama mengajarkan itu. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, yang kami hormati para ustaz, para alim ulama, para tokoh, para sesepuh di lingkungan RW 16 Kelurahan Jatisari yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah saya bisa membersamai bukan karena saya punya nilai yang lebih, tidak sama sekali. Ini murni karena Allah takdirkan saja. Kebetulan saya juga warga sini, sholat sejak pandemi terutama sholatnya ke sini. Karena kalau sebelum pandemi sholatnya ke masjid Nurul Huda. Lebih dekatnya ke situ, ada jalan tembusnya. Di sejak pandemi maka kemudian lebih sering ke sini kalau pas lagi waktunya jam sholat di sini. Karena kebetulan sekalian, walaupun tinggal di sini, tapi aktivitas saya secara umum lebih banyak di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Kebetulan ada yayasan sosial dan dakwah yang juga membutuhkan atau mewajibkan saya yang punya amanah di situ untuk senantiasa membersamai. Sehingga mohon maaf barangkali belum bisa berkontribusi banyak untuk lingkungan sini. Sekali lagi sebagai warga yang tinggal di RT 9, saya mohon maaf mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya yang barangkali selama ini belum bisa berkontribusi banyak. Jemaah sekalian rahimahullah, saya diminta Pak RT, karena Pak RT yang minta nggak bisa nolak nih. Sebetulnya mungkin layak ya,
ngisi pengajian. Ini bagian dari proses belajar. Diminta untuk mungkin bukan kajian kali ya, sharing, berbagi informasi tentang temanya berat sebenarnya. Judulnya Iqra'uz Zaman, membaca zaman. Zaman kok dibaca, apanya yang dibaca? Baca itu ya Al-Quran, baca itu ya buku, kan begitu ya. Nah, sekalian, rahimakumullah. Jadi ternyata Al-Quran itu sendiri hampir 60%-nya berisi tentang kisah-kisah umat di masa lalu. Kenapa kita tahu tentang ada nabi yang namanya Nabi Adam, ada Nabi Idris, setelah itu siapa lagi? Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan seterusnya. Itu karena Al-Quran bercerita tentang itu di dalam ayat-ayatnya. Kenapa kita tahu bahwa Fir'aun itu, apa itu Fir'aun? Buruk, jelek, zalim. Dari mana kita tahu kisah itu? Ya dari Al-Quran. Sekiranya Al-Quran tidak bercerita tentang Fir'aun, barangkali ya kita tahunya Fir'aun itu orang baik. Ya kan, cerita sejarah itu ditulis oleh pemenang, gitu ya. Cerita sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Ya, karena Indonesia 300 tahun lebih katanya dijajah Belanda, maka cerita sejarah itu lebih banyak ditulis oleh Belanda. Di Amsterdam ada universitas namanya Universitas Leiden. Itu lebih banyak cerita sejarah itu yang asli itu dibawa ke sana. Yang kemudian kita dapatkan sekarang yang lebih banyak versi Belanda. Kenapa? Ya, Belanda berkuasa hampir 300 lebihan tahun. Mungkin kalau kita tidak pernah dapat cerita tentang Fir'aun di Al-Quran, karena Fir'aun berkuasa lama, mungkin cerita Fir'aun itu adalah orang baik. Dan seterusnya. Untunglah ada Al-Quran. Sehingga kita tahu ya Fir'aun itu seperti apa. Nah, untuk itulah kemudian pada banyak kesempatan kadang saya diminta sharing, akhirnya saya sampaikan, saya bukan ustadz yang paham tentang ilmu fikih, maka saya tidak akan sampaikan itu. Bahwa dulu zaman kuliah, saya dulu kuliah di Solo di 11 Maret, di ekonomi, kalau malam memang kita kuliah di Rosa Islamiyah, tapi saya bukan orang yang memang kemudian faqih tentang persoalan hukum-hukum, sehingga saya tidak akan melampaui batas kemampuan yang saya punya. Saya cukup tahu diri, maka saya nggak mau menyampaikan tentang ilmu fikih. Saya memang lancar baca Al-Quran, tapi saya tidak akan terlalu jauh menyampaikan sebagaimana para ulama, tafsir, dan lain-lain. Karena saya suka dan punya beberapa forum diskusi dengan teman-teman tentang sejarah, maka kemudian bolehlah kalau sharingnya tentang semacam itu. Nah, hari ini kebetulan dengan jemaah sekalian. Baik. Kalau kita saksikan jemaah sekalian, rahimakumullah, maka perjalanan kehidupan umat manusia atau kita sering nyebutnya peradaban manusia itu diisi dengan adanya pergiliran kekuasaan. Ini suka nggak suka, ya, temanya itu. Bahkan pembunuhan pertama manusia, yaitu pelakunya siapa? Pembunuh pertama manusia, Qabil, anaknya Nabi Adam, terhadap Habil, itu isunya isu tentang kekuasaan untuk mendapatkan simpati dan perhatian dari sang bapak, sang ayah waktu itu, yaitu Nabi Adam. Karena Qabil itu tidak lebih baik daripada Habil dalam soal ibadah dan pengorbanan. Maka ketika kemudian justru korban yang diterima adalah korbannya Habil, maka dibunuhlah si Habil oleh Qabil.
Ada versi lain katanya karena saat harus menikah, Qabil dinikahkan dengan saudaranya Habil yang berburuk muka atau tidak cantik, sementara Habil dapat saudaranya Qabil yang cantik. Itu bagian dari isu-isu tentang kekuasaan. Bahkan ketika kemudian iblis diturunkan dari atau dikeluarkan bersama Nabi Adam dari surga ke alam dunia pun adalah soal-soal seperti itu. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian iblis menolak, ya, karena ada gengsi. Khalaqtani min nar, kata iblis. Loh, saya diciptakan dari api lebih baik. Khalaqtahu wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam diciptakan dari api, dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Maka iblis membangkang dan terjadilah pergesekan kekuasaan. Allah merasa bahwa iblis yang sebelumnya adalah hampir 12.000 tahun sebagai abdi yang taat, tapi kemudian membangkang kepada Allah. Sejak itulah deklarasi tentang ajakan iblis kepada kemungkaran itu dimulai. Dan sejak itu edisi peradaban manusia diisi oleh pergolakan antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi Iqra'u zaman tidak lain adalah bagaimana kemudian kita memahami fenomena tentang pergiliran kekuasaan dan eksistensi umat Islam. Semoga tema yang agak berat ini bisa kita cerna dengan mudah, karena memang kalau tidak bisa dicerna dengan mudah akan sangat berat, apalagi pagi-pagi seperti ini. Baik, kita percepat saja. Jadi jemaah sekalian, alam semesta ini berjalan sesuai dengan sunnatullah. Tidak ada satupun apapun yang berlaku di alam semesta ini kecuali Allah berkehendak. Kita nyebutnya sunnatullah. Orang-orang yang tidak beriman menyebutnya hukum alam. Kalau kita nyebutnya sunnatullah. Nah, di dalam salah satu sunnatullah itu adalah bahwa Allah tidak akan membinasakan suatu kaum kecuali akan dikirimkan kepadanya seorang nabi untuk mengingatkan. Kecuali dikirimkan kepadanya seorang nabi. Setelah Qabil membunuh Habil, maka kemudian Nabi Adam sangat sedih dan Allah lahirkan anak berikutnya yang taat bernama Syith. Atau orang barat menyebutnya Seth. Nabi Syith. Nah, dari Nabi Syith inilah lahir keturunan orang-orang soleh berikutnya sampai akhir hayat nanti. Nabi-nabi berikutnya lahir itu dari keturunan Syith. Sementara kepada siapa Nabi Syith ini diutus? Kepada keturunannya Qabil. Jadi dunia ini semacam itulah. Cuman karena itu kejadiannya ribuan tahun yang lalu, maka anak turunannya beranak pinak dan seterusnya, sampai kemudian Allah habisi semuanya yang tidak beriman di eranya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 950 tahun umurnya. Tapi kemudian tidak banyak yang didapatkan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai semacam putus asa mengeluh. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazid du'ai wa lam yazidhum du'ai illa firara. Dakwah selama hampir 650 tahun, karena ada yang menyebutkan Nabi Nuh diangkat menjadi nabi di umur 300 tahun. Jangan dibayangkan dengan umur kita, Pak ya. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Menjadi nabi sekitar 600 tahun. Itu menurut riwayat dari Ibnu Abbas dalam kitab Qasasul Anbiya, tulisan Ibnu Katsir yang disitir oleh Imam At-Tabari, mengatakan bahwa yang ikut kabal Nabi Nuh itu hanya sekitar 80-an orang.
Dibayangkan ya, sekian ratus tahun hanya dapat sekitar 80 orang saja. Maka Nabi Nuh putus asa dan minta, ya Allah, udah habisi saja semua orang-orang yang tidak beriman. Sehingga tersisalah orang yang di kapal itu. Ya. Baik. Nah, dalam perjalanan berikutnya, jemaah sekalian, maka karena ada hak, ya, ada batil, maka pasti hak dan batil ini akan selalu bersinggungan. Ya, akan selalu ada pergesekan. Makanya munculnya nabi-nabi, ada yang menyebutkan sampai 125.000 nabi, itu dikarenakan banyak umat yang kadang lalai. Ya, umat yang beriman kemudian lalai. Ada yang kemudian diingatkan dengan munculnya bencana, ya, 100 tahun berikutnya misalkan, kemudian lalai lagi dan seterusnya. Itu selalu berulang seperti itu. Nah, itulah kemudian nanti ada yang disebut sebagai sunnatut tadafu. Sunnatullah tentang pergolakan atau permusuhan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita meniatkan diri sebagai orang baik, pasti sunnatullahnya akan bertemu dengan orang-orang yang tidak baik. Kalau jemaah sekalian meniatkan diri menegakkan kebenaran, pasti akan bertemu dengan orang-orang yang ingin menegakkan kebatilan. Tidak pernah ada dalam cerita sejarahnya kebaikan muncul sendirian dan semua orang menerimanya, tidak ada. Bahkan Rasulullah, Nabi yang paling dicintai oleh Allah, begitu datang, yang pertama muncul adalah permusuhan. Jadi nggak usah kaget kalau nanti dakwah kepada kebaikan pasti ada musuhnya. Walaupun jangan dicari-cari. Ayo cari musuh, nggak usah. Musuh datang sendiri. Kebatilan pasti akan datang menghampiri orang-orang yang benar dakwahnya. Nggak usah dicari-cari. Kalau cari-cari musuh, cari perkara. Tapi kalau ada musuh harus dihadapin. Biasanya orang yang keluar-keluar cari musuh, begitu musuh datang lari dia. Dan ini cerita sejarah, ya, orang-orang yang rame-rame, hebat-hebat, teriak-teriak, begitu ada musuh lagi. Baik, ada sunnatut tadafu. Dan sunnatullah yang berikutnya tentang pergulatan hak dan batil ini adalah yang disebut ada sunnatut tadawul. Tadawul itu pergiliran. Pergiliran, sunnah pergiliran. Di surat Ali Imran ayat 26-27 yang sering kita baca, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah itu berkehendak untuk memberikan kekuasaan, ya, kepada siapa yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah berkehendak memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah juga berkehendak cabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Suka-suka Allah. Kira-kira begitulah. Wa tu'izzu man tasha, Allah berkehendak untuk memuliakan siapa yang dikehendaki, wa tudhillu man tasha, dan Allah berkehendak untuk menghinakan siapa yang dikehendaki. Sehingga dalam soal ini ada yang berpendapat bahwa untuk menjadi pemenang, umat jadi pemenang, umat berjaya, itu punya syaratnya, ada syarat-syaratnya. Jadi kalau umat Islam ingin menjadi umat yang sukses berjaya sebagai sebuah umat, maka dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Dan sebuah umat akan jatuh kalau dia memenuhi sebab-sebabnya. Jadi ada sebabnya. Syarat itu harus diupayakan, sebab itu asal kita lalai muncul sebabnya. Jadi kalau ingin jadi pemenang, jadi umat yang hebat memang harus diupayakan. Tapi kalau ingin jadi umat yang ancur-ancuran, udah nggak usah direncanain juga hancur nanti. Asal apa istilahnya? Ya asal lalai saja. Insya Allah nanti nggak pakai ini hancur. Kalau mau masuk surga harus diupayakan.
Harus diniatkan, harus serius berusaha meraih surga. Tapi kalau ingin masuk neraka, nggak usah pakai rencana, udah pokoknya. Nah, kalau orang merencanakan masuk neraka, biasanya benar-benar masuk neraka beneran. Nah, kita nggak usah merencanakan masuk neraka saja, asal ngawur nanti masuk neraka. Kira-kira begitulah tentang sunnatut tadawul ini. Sehingga sekalian, dalam sejarah bangsa-bangsa, kita melihat ada pergiliran kekuasaan antar bangsa yang seagama. Bangsanya sama, agamanya sama, tapi ada pergiliran kekuasaan. Nanti kita lihat singkat. Yang kedua ada pergiliran antar bangsa yang beda agama. Beda bangsa, antar bangsa, satu bangsa tapi beda agama, beda keyakinan. Ada lagi pergiliran yang satu bangsa dan seagama. Bangsanya satu, agamanya sama. Dan lagi satu bangsa dan beda agama. Contohnya sekalian, pergiliran antar bangsa yang seagama. Ini dalam mitologi Yunani ada cerita tentang perang Troya. Pernah dengar ya? Troya pakai T, jangan pakai K. Kalau K jadi Troya, nanti Troya di Purwokerto. Ini orang Banyumas tahu Troya nih. Ya. Nggak tahu ini yang niru yang mana, apa orang Yunani yang niru Purwokerto atau Purwokerto yang niru Yunani. Beda tipis soalnya. Ya. Jadi dulu ada perang Troya atau perang Troy namanya antara Yunani Raya, dulu rajanya namanya Agamemnon. Saya hafal sekali cerita ini karena memang pekerjaan saya memaksa untuk sering berkunjung ke wilayah ini. Jadi sebelum pandemi, ya, saya kerjaannya memaksa sering berkunjung ke wilayah Yunani, Turki dan lain-lain. Ya karena nyari sesuap nasi, bukan karena hobi jalan-jalan. Jadi bangsa Yunani menaklukkan bangsa Troy. Ya, Troy itu sekarang ada di Turki bagian selatan di kota namanya Çanakkale. Nah, dulu ini sama-sama agamanya apa? Nggak ada agamanya, mereka tidak beragama. Kemudian ada lagi penaklukan Romawi atas bangsa Goth. Bangsa Goth itu bangsa Spanyol yang sekarang, bangsa Visigoth, bangsa French atau Prancis, kemudian bangsa Anglo-Saxon, misalnya bahasa Inggris. Dulu bangsa Romawi menaklukkan. Nah, itu sama-sama beda bangsa mereka, tapi satu keyakinan, satu agama. Apa agamanya? Tidak punya agama. Ya, mereka tidak beragama. Ya, dianggap satu agama. Jadi, ateis itu beragama. Apa agamanya? Tidak punya agama. Mereka beragama dengan tidak punya agama. Kemudian ada lagi ya, pergiliran antar bangsa yang beda agama. Bangsanya beda, ya, agamanya beda. Contohnya penaklukan Andalusia oleh kaum muslimin. Panglimanya namanya Tariq bin Ziyad pada tahun 711 atau abad 18. Atau sebaliknya, penaklukan kembali atau reconquista kaum muslimin di Andalusia oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ada lagunya ya. Tahu lagunya ya? Kalau tahu lagu Isabella ketahuan sudah tua. Anak-anak sekarang nggak ngerti. Saya termasuk sudah tua. Tahu lagunya soalnya. Nah ini. Baik. Jadi Reconquista itu terjadi pada 1492. 800 tahun loh sekalian. Andalusia jadi pusat peradaban Islam, sekarang nggak ada Islam di sana. Jadi tidak melulu karena beriman Allah pertahankan, tidak. Begitu memenuhi sebab kejatuhannya maka akan jatuh walaupun dia orang beriman. Indonesia katanya mulai banyak Islam itu sekitar abad 15 dengan munculnya Wali Songo. Dulu abad ke-7, abad ke-8 diyakini sudah sampai Islam di Nusantara. Ya, tetapi masih dianut sebagian kecil orang. Ya. Tapi mulai masif dan menjadi agama bangsa itu abad ke-15 katanya. Terutama sejak berdirinya
Kalau di Jawa itu Kesultanan Demak Bintoro, Raden Patah. Ya. Tapi Ibu sekalian, apakah kemudian kita bisa jamin Islam ini akan tetap ada di Indonesia? Semoga iya. Tapi belum tentu juga. Karena apa? Andalusia pernah bercerita tentang itu, cuma sekalian. Bahkan cerita Andalusia itu jauh lebih hebat dari cerita tentang Indonesia. Umat Islamnya maksudnya. Karena Andalusia pada waktu itu menjadi pusat peradaban dunia. 800 tahun. Siapa menyangka akan hilang. Tiba-tiba hilang begitu saja. Karena ketika ditaklukkan oleh Raja Ferdinand dan Isabella itu, kemudian ada episode sejarah menyedihkan yang bernama Inkuisisi. Sekarang kan kalau antri BLT, antri sembako, dulu antri ditanya, lu Muslim nggak? Begitu Muslim, ancung. Enggak, saya sudah murtad dari Islam. Gitu. Oh boleh, nanti dikasih topi kerucut itu yang biasanya kayak akhir tahun itu ya. Topi kerucut itu penghinaan dulu bahwa ini orang murtad ini dipakai topi kerucut diampuni. Atau yang ketiga, kalau nggak mau dipancung, nggak mau pindah agama, maka keluar dari Spanyol. Dan orang-orang Muslim yang ingin mempertahankan agamanya meninggalkan Spanyol. Habis hilang sekalian. Jadi kalau kita datang ke Turki itu orang senang melihat Hagia Sophia yang dulunya gereja Ortodoks Yunani jadi masjid. Tapi kalau ke Spanyol sedih ceritanya karena apa? Dulu ada masjid namanya La Mezquita de Cordova di kota Cordova. Masjid Cordova itu masjid terbesar sedunia pada waktu itu. Bahkan Masjid Nabawi itu niru sekalian. Modelnya niru Masjid Cordova. Bukan sebaliknya Masjid Cordova niru Masjid Nabawi. Karena pada waktu itu Masjid Nabawi masih kecil. Tapi sekarang hanya jadi museum saja. Jadi kalau kita ke sana cuma melihat dulu ini masjid. Tapi sekarang enggak masjid lagi. Ini contoh penaklukan yang beda bangsa dan beda agama. Berikutnya ada lagi sebangsa beda agama. Contohnya pergantian kepemimpinan dalam satu kerajaan. Penaklukan Demak atas Majapahit. Ya, Demak menaklukkan Majapahit ya, di era tahun 1478. Ya, ada yang menyebutkan Raden Patah itu anaknya Raja Brawijaya V. Brawijaya itu Raja Majapahit. Berarti durhaka dong. Nah, sejarah sering salah menuliskan. Jadi yang ditaklukkan itu bukan Raja Brawijaya V, tapi Raja Girindrawardana. Ini siapa lagi ini? Girindrawardana mengkudeta bapaknya Raden Patah. Karena dikudeta oleh Girindrawardana, maka kemudian Raden Patah menuntut balas atas hak orang tuanya, Raja Majapahit. Maka kemudian ditaklukkanlah Majapahit di eranya Girindrawardana. Girindrawardana minta bantuan kepada Portugis. Karena waktu itu Portugis sudah mulai datang ke Banten. Jadi Girindrawardana ini akhirnya anak turunnya kemudian meminta bantuan kepada Portugis. Akhirnya terjadilah perang antara Demak Bintoro dengan Portugis lewat anaknya Raden Patah yang bernama Pati Yunus dan seterusnya. Kapan-kapan kita cerita ini. Baik. Nah, ada lagi yang sebangsa dan seagama. Contohnya apa sekalian? Pergantian dari kekhalifahan Bani Umayyah kepada kekhalifahan Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Ceritanya menyedihkan. Karena semua keturunan pewaris tahta Bani Umayyah itu, mohon maaf ini cerita sejarah, itu dihabisi dan dikejar oleh kekuasaan Bani Abbasiyah. Dan yang selamat cuma satu saja yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhili.
yang kemudian lari meninggalkan Syam, meninggalkan Damaskus. Ini lari beneran, lari pakai kaki. Kalau sekarang kan lari naik pesawat. Judulnya lari. Lari, melarikan diri menuju ke mana? Menuju ke Andalusia. Karena di Andalusia adalah kekuasaan Bani Umayyah waktu itu. Jadi ini kisah sedih. Ya, sama-sama Islam, ya, sama-sama keturunan Quraisy. Ya, satunya kan Bani Umayyah, satunya Bani Abbasiyah. Ini dua keluarga besar di keturunan Quraisy. Ya. Baik. Nah, apa sebetulnya yang menjadi syarat kejatuhan itu terjadi dalam sebuah peradaban, termasuk umat Islam? Biasanya kejatuhan kekuasaan tanda-tandanya diawali oleh kezaliman yang memuncak. Jadi kalau penguasa sudah sangat zalim, percaya saja ini tanda-tandanya sebentar lagi akan jatuh. Apa tandanya kezaliman sekalian? Ketika penguasa seenaknya sendiri memberlakukan aturan yang berbeda antara dirinya dengan orang lain. Untuk hal yang sama orang lain disebut salah, untuk dirinya tidak. Ya suka-suka penguasa, rakyat dilarang baper. Hari ini kan kita suka baper. Kok itu ditahan, itu enggak. Rakyat nggak boleh baper, salah sendiri jadi rakyat. Kalau pengen suka-suka jadi penguasa. Nah kalau sudah seperti ini, zalim begini, tandanya mau jatuh. Fir'aun jatuh ketika kezalimannya itu nggak ada tandingannya. Setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Namrud jatuh itu ketika kezalimannya itu sudah memuncak. Dia bikin menara Babel namanya di Babilonia, di Irak selatan sana. Ditanya, kenapa bikin menara Babel ya Namrud? Saya ingin lihat singgasana Allah. Kemudian akan aku hancurkan singgasana Allah sehingga hanya aku yang berkuasa. Gila ini Namrud. Maka Allah utus Ibrahim. Jadi ada orang ini seperti itu. Maka jatuhlah Namrud. Ini kezaliman yang memuncak. Karena di dalam kezaliman yang memuncak ada doa orang-orang tertindas. Dan doa orang tertindas tidak ada hijab dengan Allah. Yang kedua, kemaksiatan yang memuncak. Ketika kemaksiatan menjadi fenomena dan keseharian masyarakat. Ya, kalau di kita orang Islam banyak sekali kemaksiatan, hati-hati ini. Jangan-jangan Allah akan hukum kita. Itu kufuran yang memuncak. Kemudian kecintaan pada dunia yang berlebihan. Dan ketakaburan yang memuncak. Baik. Bagian paling terakhir sekalian. Ibrah dari semuanya, pelajaran kenapa sih Allah perlu berikan pelajaran dari pergiliran bangsa-bangsa atau pergiliran umat. Apa sih manfaatnya bagi kita sekalian? Karena Allah ingin menggilirkan kemenangan dan kekalahan di antara manusia. Kejayaan dan kehancuran ingin digilir di antara manusia. Itulah tabiat dunia. Tidak ada yang abadi. Allah ingin sampaikan pada kita, ya manusia, hidup di dunia nggak ada yang abadi. Kemarin kalian berkuasa, hari ini kalian di bawah. Hari ini kalian di bawah, tenang saja. Sebentar lagi juga kalian akan berkuasa. Semua dipergilirkan. Ya. Tidak ada yang abadi. Tidak ada pihak yang terus-menerus menang atau terus-menerus kalah. Rasulullah pun ada batas usianya. Khulafaur Rasyidin juga ada masanya. Bahkan masih di era khilafah kekhalifahan Utsman sudah mulai terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Di era sahabat yang Rasulullah sebut sebagai khairul qurun, qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Yang kedua sekalian, karena Allah hendak memisahkan dan membedakan orang beriman dengan orang-orang yang kufur. Kalau aman sentosa, bahagia, semua orang jadi baik. Tapi dengan adanya ujian, adanya pergiliran seperti ini, Allah ingin memisahkan siapa orang beriman dan siapa orang-orang yang kufur. Dengan adanya bencana ujian, maka akan ketahuan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar kufur.
Di era Nabi Rasulullah ada tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Kalau sholat di belakang Nabi, orang Abdul seperti ketemu Nabi. Kalau kita kan nggak pernah ketemu Nabi. Abdullah bin Ubay itu kalau sholat di belakang Nabi, tiap hari ketemu Nabi. Nah kalau lagi sholat aman sentosa begitu, maka tidak ada yang tahu. Rasulullah tahu, dan yang dikasih tahu tabiatnya si Abdullah bin Ubay, orang-orang munafik di Madinah siapa saja, itu cuma satu orang. Namanya Hudzaifah. Sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah. Makanya Umar, Utsman, Ali itu hobinya melobi kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, kasih tahu dong siapa orang munafik. Ya jangan saya ada di situ. Kata Hudzaifah, lah Nabi nggak boleh bilang gitu, kalau bisa kita. Saya nggak berani bilang, karena Nabi melarang. Kalau kita kan ingin tahu siapa munafik, biar kita bisa tunjuk hidungnya, gitu ya. Kalau sahabat Nabi ingin tahu, jangan-jangan namanya ada di situ. Nah ini ada Abdullah bin Ubay yang begitu. Begitu kemudian ada seruan jihad, orang Abdullah bin Ubay dan teman-temannya bilang, ente dulu deh yang berangkat, kita lihat nanti deh. Kalau aman kita berangkat. Ini mulai tuh, ya, yang nggak beres-beres mulai menepi. Sama dengan ujian-ujian, Allah seperti ingin memperlihatkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Jadi cara Allah menyaring itu begitu. Walaupun memang kadang menyedihkan buat kita. Dan yang ketiga, melalui pergiliran silih bergantinya kemenangan dan kekalahan, Allah hendak memberi peluang orang-orang beriman untuk meraih bentuk kematian yang paling mulia, yaitu syahid. Memang menyedihkan, tapi balasannya dahsyat. Wabah corona ini menyedihkan. Tapi bagi orang yang terkena corona dan mati yang meninggal, insya Allah para ulama menuliskannya derajatnya adalah mati syahid. Yang sedih yang ditinggal. Tapi yang meninggal insya Allah bahagia. Jadi kalau ingin bahagia, meninggallah karena corona. Katanya begitu. Kita sedih juga nggak lama kok biasanya. Ya, paling setelah seminggu udah mulai lupa. Barang-barangnya sudah mulai dipinggirkan. Orang baru meninggal aja namanya sudah ganti kok. Kalau kemarin yang terhormat, Al-Ustadz, Al-Mukarram, begitu meninggal, jenazah, nyebutnya sudah jenazah. Bukan namanya lagi. Nanti lama-lama juga udah nggak diingat. Baik, insya Allah mulia kedepannya. Nah sekalian, Rasulullah secara khusus menyampaikan tentang periodisasi umat Islam. Ya, kalau ada kesempatan dan waktu, mudah-mudahan bisa ada sharing lagi di waktu yang akan datang. Ya. Hadis ini sangat panjang, tapi sebagai penutup ingin saya sampaikan. Sebetulnya intinya di sini, tapi saya jadikan penutup saja. Karena pertemuan ini judulnya perkenalan saja. Perkenalan. Rasulullah bersabda, "Takunun nubuwwatu fikum ma sya'allah an takun, tsumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwwah, fatakunu ma sya'allahu an takuna, tsumma yarfa'aha idza sya'allahu ay yarfa'aha. Tsumma takunu mulkan 'abdan, fayakunu ma sya'allahu ay yakuna, tsumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha. Tsumma takunu mulkan jabariyan, takunu ma sya'allahu an takuna, tsumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwwah, tsumma sakat. Rawahu Ahmad. Terus kalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, tertera di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini bercerita tentang periodisasi umat Islam. Paling tidak Rasulullah sebutkan bahwa akan datang masa kenabian yang disebut sebagai takunun nubuwatan. Jadi datanglah masa kenabian.
Kemudian Allah akan pertahankan masa kenabian ini sampai masa yang ditentukan. Kemudian summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Maka kemudian setelah itu akan ada masa yang disebut khilafatun. Jadi istilah khilafah itu bukan istilah yang ditelurkan oleh teman-teman yang sekarang dilarang di HTI. Tapi istilah yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Disebutkan khilafatun ala minhajin nubuwah. Ya, jadi ada masa namanya khilafatun ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj Nabi. Nah dulu Abu Bakar As-Siddiq disebut sebagai Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Nabi. Jadi kekuasaan yang menggantikan Nabi. Ya, istilah khalifah dulu seperti itu. Jadi disebut kekhalifahan ala minhajin nubuwah adalah kekuasaan mengganti Nabi yang sesuai dengan cara Nabi memimpin. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian setelah itu, ya, dia akan bertahan sampai pada waktunya dan nanti akan berakhir. Maka kemudian ada masa berikutnya yang disebut mulkan ad-dhon. Ini menarik nih. Nubuwah, ya, yang pertama nubuwah, yang kedua khilafatun ala minhajin nubuwah. Ini detail sekali Rasulullah menyebutkannya. Yang ketiga bukan khilafatun lagi tapi mulkan ad-dhon. Mulkan itu apa? Raja. Ya, apa bedanya? Jadi singkat saja ya. Mulkan ad-dhon, sudah mulkan ad-dhon, raja yang menggigit. Nah, ini menarik nih. Gigit apa sih? Yang berikutnya ya, mulkan jabariyah. Yang berikutnya adalah raja atau pemimpin yang jabariyah, diktator, semena-mena. Yang terakhir Rasulullah sebutkan, dan nanti akan ada masa yang namanya khilafatun ala minhajin nubuwah. Nah, setelah kondisi semena-mena umat Islam tertindas itu, akan ada fase namanya khilafatun ala minhajin nubuwah. Nanti akan ada lagi masa yang namanya kekhalifahan seperti zaman Nabi Summa sakat. Kemudian Rasulullah diam. Singkat saja, masa kenabian berakhir setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat ya? Tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin. Walaupun di Sukabumi ada yang ngaku-ngaku nabi, ada ya nabi baru kemarin namanya Musadek ya, yaitu nggak berlaku ya, nggak ada sejarahnya, nggak ada ceritanya ada nabi baru. Atau Bapak Ibu sekalian punya anak nabi disebut namanya dengan nabi, ada ulama di Afghanistan namanya Muhammad Nabi Muhammadi. Itu bukan nabi, cuma nama gitu ya. Boleh. Namanya Muhammad Nabi Muhammadi, ini antik orang Afghanistan itu. Tapi bukan nabi, walaupun namanya nabi, tapi bukan nabi. Oke, jadi kalau nanti ada orang mengaku-ngaku nabi baru itu pasti batal karena masa kenabian sudah selesai. Baik, yang kedua, khilafatun ala minhajin nubuwah. Rasulullah itu sebutkan bahwa masa khilafah ala minhajin nubuwah itu 30 tahun masa kekhalifahan sesuai manhaj Nabi. 30 tahun. Berarti 30 tahun setelah kematian Rasulullah. Nah, kita sebut ya satu-satu. Setelah Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, berapa lama? Ayo, tebakan. 2 tahun. Abu Bakar nggak lama 2 tahun. Abu Bakar pemilihannya bagaimana? Di Saqifah Bani Sa'idah. Atau pendapat kita. Orang-orang Syiah menyebut bahwa Abu Bakar merebut kekuasaan yang mestinya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Rasulullah wafat, ketika orang sedang mengurus jenazah, justru ya membentuk sebuah majelis untuk mengkudeta katanya di Saqifah Bani Sa'idah. Apapun kalau ada waktu kita bedah apa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. 2 tahun. Kemudian Abu Bakar sebelum wafat berwasiat kepada para sahabat.
sekiranya aku meninggal, aku ingin menunjuk Umar sebagai pengganti. Gimana pendapat kalian? Para sahabat sepakat. Besoknya Abu Bakar wafat. Abu Bakar seperti paham meninggal. 2 tahun, usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah. Umar diangkat jadi khalifah. Umar diangkat jadi khalifah hebat sekali, menaklukkan Syam, Romawi di Syam atau sekarang Syria, menaklukkan Persia. Persia itu 1500 tahun. Kalau dihitung sejak sebelum-sebelumnya, ya sejak era Khores dan lain-lain, eranya Nebukadnezar dan lain-lain, hampir 3000 tahun. Dan sejak Umar selesai Persia. Ya. Berapa lama Umar jadi khalifah? Atau sebutnya Amirul Mukminin. Waktu itu sudah nggak disebut khalifah, tapi Amirul Mukminin. Umar berapa lama? Umar 10 tahun. Ya. Meninggal ketika sedang imami sholat subuh. Yang imami, yang membunuh siapa? Orang gila sekalian. Sekarang kan kalau ada ulama kiai lagi sholat subuh dibunuh, mesti orang gila. Kayaknya pada baca sirah itu ya. Lagi ngimami rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua dibunuh, kemudian digantikan oleh imamnya, langsung digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian Umar dipaksa oleh sahabat, ya Umar tunjuk siapa penggantimu, sebagaimana Abu Bakar lakukan itu. Umar enggak, saya tidak akan tunjuk, tapi pilih di antara orang terbaik di antara kalian. Umar nyebut 6 orang. Abdurrahman bin Auf yang menggantikannya sebagai imam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian siapa lagi? Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awwam, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai pemimpin pemilihan, dewan formatur lah, KPU lah. Kira-kira begitulah gambarannya, KPU. Abdurrahman bin Auf karena jadi pemimpin, saya mundur. Masa wasit jadi pemain? Nah gitu kira-kira. Abdurrahman bin Auf mundur. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, nah Abdurrahman bin Auf lebih mulia dari saya, dia mundur. Saya mundur. Masa saya maju, sementara saya tidak lebih mulia dari Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas mundur. Ini orang-orang hebat tuh, begitu orang baik tuh nggak berebut kekuasaan. Mundur. Kemudian, lah Sa'ad bin Abi Waqqas mundur. Ya, kemudian Talha bin Ubaidillah mundur. Saya tidak lebih layak dari Talha. Melihat Talha mundur, Zubair bin Awam mundur. Nah, Abdurrahman bin Auf bilang, nah kalau mundur semua batal ini pemilihan. Langsung Utsman, Ali nggak boleh mundur. Kalian berdua kandidatnya. Nah, kira-kira begitulah ya bahasa singkatnya. Kemudian terpilihlah Utsman. Ya, orang Madinah ditanya ya, oleh Abdurrahman, kamu milih siapa? Kamu milih siapa? Alasannya apa? Ternyata milih Utsman. Kenapa milih Utsman? Karena Utsman itu orangnya baik, seperti Abu Bakar. Ali keras seperti Umar, capek diperintah dengan disiplin tinggi gaya Umar. Ini kalau Ali yang berkuasa, disiplin tinggi lagi. Kira-kira begitulah gambarannya. Jadi orang Madinah pun kadang ingin santai. Ya. Orang baik juga ingin santai. Terpilihlah Utsman, dan Utsman berkuasa selama 12 tahun dan ada fitnah. Karena Utsman itu orangnya baik, kemudian orang-orang yang dulu ditaklukkan oleh Umar membangun isu ya tentang fitnah tentang Utsman. Dan Utsman akhirnya dibunuh oleh para pemberontak di waktu subuh juga, sedang tilawah Quran di waktu subuh. Jadi hati-hati subuh, terutama imam ya. Mohon maaf Pak Imam. Iya, fenomenanya subuh. Ya. Kita tidak mendoakan ya, tapi dulu ceritanya begitu ya subuh. Kalau Utsman itu di rumahnya sedang tilawah, dikepung oleh para pemberontak dari Syam, dari Kufah dan dari Mesir. Ya, kemudian syahidlah Utsman. Ya, Utsman 12 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Ali. Begitu Utsman terbunuh, Ali langsung ngumpet. Pasti aku yang mau jadikan khalifah. Dia lari ngumpet, dikunci rumahnya, digedor-gedor, nggak mau dibuka. Sampai akhirnya para sahabat di Madinah memaksa, ya Ali kalau engkau tidak keluar dan menjadi khalifah pemimpin kami, siapa lagi? Sementara engkau adalah, waktu itu Ali jabatannya adalah wakil khalifah. Naib, jadi wakil khalifahnya Utsman. Ya, akhirnya Ali jadi khalifah.
Ketika Ali jadi khalifah, mulai ada pertentangan dengan Muawiyah dan lain-lain. Nah, Muawiyah menurut Ibnu Taimiyah dikenal sebagai orang yang terfitnah oleh zaman. Orang-orang banyak menceritakan sahabat Muawiyah dengan cerita yang buruk. Karena yang dibaca buku-buku yang memfitnah Muawiyah. Yang bercerita tentang Muawiyah adalah orang-orang yang tidak suka dengan Muawiyah. Nah, kapan-kapan kita bercerita soal Muawiyah. Ya. Baik, sampai kemudian adalah perang namanya perang Jamal. Ini perangnya cerita sedikit saja ya. Perang Jamal itu antara pasukan Ali. Ali itu karena di Madinah tidak nyaman, banyak kritikan, banyak masukan, dia pindah ke khalifahnya ke Kufah di Irak. Kemudian ada terjadi masa peperangan yang namanya perang Jamal antara Ali dengan pasukannya Aisyah radhiyallahu an, pasukannya Zubair bin Awam dan pasukannya Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Nabi. Kadang-kadang kita tidak masuk di logika gimana ceritanya mereka berperang, tapi ini terjadi. Dan ketika Ali bertemu dengan Zubair bin Awam dan Thalhah diceritakan, oh ternyata yang kami terima beritanya hoax. Jadi kadang-kadang kalau sekarang ada WA, klarifikasi cepat tuh sekalian. Nah ini bagaimana mengklarifikasi berita yang terjadi di Kufah yang berhembus di Madinah oleh orang-orang yang memberontak Utsman, itu kemudian merekayasa fitnah itu. Kan jauh sekali dari Madinah ke Kufah. Kalau di peta paling 5 cm. Tapi kalau jauh-jauh sekali ribuan kilometer sekalian. Sehingga fitnah itu berkembang dan liar. Tapi begitu ketemu, oh ternyata hoax. Pulang, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah dan pasukannya itu pulang. Nah, ketika pulang ke Madinah di tengah jalan dihabisi oleh para pemberontak itu. Dan kemudian berita yang berkembang di Madinah adalah Ali menghabisi pasukan Zubair dan pasukan Thalhah bin Ubaidillah. Ini dahsyat ini para pemberontaknya ini. Jagoan hoaxnya, buzzernya hebat ini. Buzzernya hebat. Nah, akhirnya terjadi lagi perang namanya perang Siffin antara pasukan Muawiyah dengan Ali. Muawiyah itu gubernur di Syam, Ali di Kufah. Tapi akhirnya damai, ada perdamaian. Nah, ketika Ali berdamai mengampuni Muawiyah, orang-orang yang tidak suka akhirnya memusuhi Ali. Ali murtad ini. Orang yang memberontak hukumannya adalah hukuman mati. Seperti Ali juga dulu mengampuni Aisyah, itu kemudian orang-orang nggak suka. Kata Ali, gimana saya menghukum Aisyah radhiyallahu anha, orang yang Rasulullah jamin masuk surga, orang yang paling dicintai Rasulullah. Akan jadi apa Ali ketika membunuh orang yang dicintai Rasulullah? Kira-kira begitulah gambarannya. Nah, kejadian kedua di perang Siffin kemudian muncullah orang-orang yang kemudian menjadi khawarij. Orang-orang yang dianggap keluar dari kaidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian muncullah orang-orang yang diperintahkan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh Muawiyah dan membunuh Amr bin As. Karena Amr bin As waktu itu berkoalisi dengan Muawiyah. Amr bin As itu gubernur di Mesir, Muawiyah gubernur di Syam. Jadi dua gubernurnya itu bersengketa dengan khalifah waktu itu. Yang diutus untuk mengeksekusi Muawiyah dan mengeksekusi siapa tadi Amr bin As ini gagal karena pasukannya kuat. Tapi yang mengeksekusi Ali bin Abi Thalib sukses. Bagaimana Ali dieksekusi? Ketika Ali dalam perjalanan dari rumahnya hendak sholat subuh, lagi-lagi sholat subuh sekalian. Ali itu tiap pagi sebelum subuh keliling membangunkan orang sholat subuh. Ketika sedang berkeliling membangunkan sholat subuh di Kufah inilah Ali dibunuh oleh orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Ketika Umar menaklukkan Mesir, orang-orang Mesir yang baru masuk Islam meminta, ya Umar, kirimkan orang terbaik yang mengajari kami tentang Al-Quran. Siapa yang dikirim? Abdurrahman bin Muljam. Di era Umar orang terbaik, tapi di era Ali menjadi pembunuh Ali. Ketika dieksekusi oleh kaum muslimin dia bilang,
Di antara kenikmatan terbesarku adalah menyaksikan musuh Allah yaitu Ali terbunuh dalam sekaratnya. Jadi kata dia, nikmat terbesar yang Allah berikan kepadaku adalah bisa membunuh musuh Allah yaitu Ali. Jadi dalilnya adalah beribadah. Nah, subuh lagi. Ini Pak Imam hati-hati ya. Pak Imam. Oke, selesai. Tapi ternyata Ali itu 5,5 tahun. Baru digenapkan oleh Hasan. Hasan berikutnya diangkat orang Madinah sebagai khalifah, bertahan 5 bulan. Hasan kemudian menyepakati dengan Muawiyah. Ya, agar damai, tidak ada lagi permusuhan di antara umat Islam. Sepeninggalku, maka khalifahnya adalah Muawiyah. Ini yang disebut Rasulullah sebagai masa perdamaian. Nah, selesai 30 tahun, muncul kemudian masa Mulkan Adon, eranya Muawiyah. Kenapa disebut Mulkan? Karena setelah itu dinasti. Orang tua menunjuk anaknya. Sebagaimana Muawiyah setelah 20 tahun jadi khalifah, menunjuk anaknya Yazid sebagai khalifah pengganti. Ketika menunjuk Yazid, Abdullah bin Umar masih hidup. Dan menyepakati, walaupun awalnya dikritik keras, tapi akhirnya disepakati. Artinya, para ulama, para sahabat menyepakati. Kenapa sekalian? Karena dikhawatirkan kalau dikembalikan prosesnya seperti pada zaman khalifah itu, maka kemudian akan terjadi pertumpahan darah. Jadi efektif, tidak ada biaya-biaya, nggak ada kampanye, nggak ada kandidat, tahu-tahu ganti, ya, praktis. Dan ini prosesnya lama. Kata para ulama sejarah yang disebut masa Mulkan Adon ini bertahan sampai tahun 1924. Jadi Muawiyah atau Bani Umayyah itu sekitar 100 tahun, dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Ya, sampai 1258 ketika Bani Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Hulagu Khan dari Mongol 1258. Kemudian kaum muslimin nggak punya kekhalifahan. Sebagian penerusnya pindah ke Mesir mendirikan Kesultanan Mamluk. Ya, sampai kemudian bangsa Mongol kalah di perang Ain Jalut pada tahun 1260. Nah, kemudian waktu itu di wilayah Turki ada seorang tokoh namanya Ertugrul bin Sulaiman Shah. Ini ada filmnya, ini orang-orang yang suka dengan kisah Ertugrul di Turki. Ertugrul waktu itu diberikan kekuasaan oleh Kesultanan Seljuk, ya, waktu itu di daerah Sogut atau Saud orang Turki, dan karena pemerintahan Abbasiyah waktu itu sudah berakhir, maka kemudian anaknya Ertugrul ini yang bernama Utsman mendirikan Kesultanan Utsmani pada tahun 1299, berpusat di Bursa, ya, sekitar 2 jam perjalanan dari Istanbul. Nah, sejak 1299 inilah ada Kesultanan Turki Utsmani. Dan pada tahun 1517 pada era pemerintahan Sultan Selim I, maka kemudian menjadi kekhalifahan Turki Utsmani. Kenapa jadi kekhalifahan? Karena pewaris tahta Kesultanan Abbasiyah itu sudah habis dan memberikan kekuasaan kekhalifahan kepada Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani berakhir tahun 1924. Sejak itulah tidak ada lagi umat Islam dalam naungan satu kekuasaan. Kenapa berakhir? Karena kalah perang dunia I. Kemudian ada orang Turki muda namanya Mustafa Kemal mengganti Turki Utsmani menjadi Turki modern. Simbol-simbol Islamnya dihilangkan, jadi Turki yang sekuler. Sejak era Erdogan saja kemudian mulai Islam lagi sampai sekarang. Yang terakhir, jadi dari tahun berapa itu ya, dari era Bani Umayyah sampai Turki Utsmani. Nah, sejak itu sekalian, umat Islam nggak ada lagi pemimpin pusatnya. Semua mendirikan negeri kecil-kecil sendiri. Kaum muslimin terpecah belah dan kemudian berkuasalah yang kemudian kita sebut sebagai bangsa Yahudi. Ya, dengan kalahnya umat Islam di Perang Dunia I, kemudian kepemimpinan dipegang oleh orang-orang sekuler, Amerika kemudian muncul di Perang II, dan semuanya suka-sukanya Amerika dan Eropa. Bapak sekalian yang rajin sholat mau disebut sebagai fundamentalis juga suka-suka mereka
Mau disebut sebagai teroris juga suka-suka mereka. Inilah yang disebut sebagai era Mulkan Jabariyah. Kaum muslimin di mana-mana ditindas. Kaum muslimin menjadi objek dari sebuah kekuasaan yang menindas. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir Rasulullah sebutkan, tapi nanti akan ada era yang namanya khilafatun ala minhajin nubuwah. Akan ada era di mana kaum muslimin bersatu lagi, membangun kekuatan besar dan menjalani kehidupannya sesuai dengan manhaj Rasul. Kapankah itu? Yang nggak tahu, karena belum terjadi. Nah, tugas kita apa, sekalian? Satu, berdoa kepada Allah, semoga kekuasaan zalim barat terhadap kaum muslimin ini segera berakhir dan segera dihadirkan kekuasaan yang baik. Tapi kalau nanti sudah muncul era khilafah ala minhajin nubuwah, berarti sudah mau kiamat. Ya, karena ini era terakhir, setelah itu Rasulullah diam. Tapi kiamat itu, kata Deddy Miswar, kiamat sudah dekat. Ya. Tapi hadirnya Rasulullah 1500 tahun yang lalu itu juga tanda-tanda kiamat. Itu enggak kiamat-kiamat juga. Ada yang nyebut Ramadan kemarin katanya karena tanggal 15 Ramadannya itu hari Jumat, ini bakalan kiamat. Janganlah. Masa Gusti Allah di ultimatum begitu, ya janganlah. Itu terserah Allah saja lah ya, mau kasih kiamat kapan. Tapi ada sebagian kita yang suka nebak-nebak begitu. Tebak-tebak buah manggis, siapa tahu tepat begitu. Janganlah. Rasulullah sendiri tidak pernah menetapkan kapan akan terjadi kiamat. Tapi eranya akan ada begitu. Nah, tugas kita jemaah sekalian, bagaimana kemudian menyiapkan fondasi agar nanti era kebaikan itu muncul. Semoga kebaikan yang ada di era yang disebut Rasulullah sebagai khilafatun ala minhajin nubuwah itu kita menanam karya di situ. Ya, kita ikut menanam benih dalam proses kebaikan itu. Nah, taklim seperti ini barangkali ditujukan untuk menjadi fondasi. Kata Rasulullah, kalaupun besok tahu kiamat, hari ini tanamlah biji kurma. Hari ini mudah-mudahan kita sedang menanam biji-biji kurma itu, sehingga kemudian kapanpun kiamatnya, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang penting kita lakukan kebaikan, berikan penyadaran, dan kita bisa belajar dari umat-umat terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya kelewatan dan lebih yang semestinya. Semoga bermanfaat. Kalau banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada pertanyaan dan lain-lain, silahkan kalau masih berkenan nyambung. Tapi kalau tidak, mungkin nanti bisa ada grup ya di Alifanya. Boleh nanti diskusinya di grup. Saya juga baru soalnya ikut di grup itu. Baik sekalian, ini saja. Ya, karena bukan ustadz, bukan kiai, apalagi ustadz kondang. Kalau kondangan saya sering, ustadz kondang enggak. Jadi kalau banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kehadiran kita semuanya menjadi bagian yang Allah catat dalam kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam satu majlis yang di dalamnya dibacakan ayat Allah, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah akan berikan ketenangan hati. Kemudian ghasyiatuhumur rahmah, dan Allah turunkan rahmat sehingga kita mudah memahami ilmunya. Wa hafathumul malaikat, dan Allah turunkan malaikat untuk menjaga kita. Sayangnya nggak bisa lihat malaikat. Kalau bisa lihat, wallahi banyak malaikat ini. Semoga bukan malaikat maut, tapi malaikat rahmat. Wa hafathumul malaikat wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan orang-orang yang suka majelis ilmu itu akan disebut-sebut oleh Allah di sekitarnya. Siapa yang di sekitar Allah? Para malaikat ahlul ibadah. Nah, kalau Allah berbangga, pamer nih hambaku yang beriman, hobinya tahlil. Kira-kira yang dibanggain lebih hebat atau tidak dari yang ada di sekitarnya? Ya lebih hebat lah. Masa Allah bangga-banggain kita di hadapan orang yang tidak lebih orangnya lebih hebat. Nah, yang dibanggain biasanya lebih hebat dari orang-orang yang sedang diceritakan tentang kebanggaan. Dan derajat Bapak Ibu sekalian insya Allah lebih mulia dari para malaikat di sekitar Allah dikarenakan menuntut ilmu.
Sekali lagi mohon maaf kalau banyak salahnya, banyak kurangnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kesediaannya ya menunggu sampai akhir. Semoga paham. Kalau nggak paham ya minimal dapat pahala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.